Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah Machine Learning yang beranggotakan Yaudin Firmansyah absen 9, Vicky Suganda absen 13, saya Sumolis absen 27, dan Dirki Febian absen 28. Ini kita akan mempresentasikan hasil dari CNN KTP, Owner KTP Classification. Ya, untuk yang pertama yaitu adalah proyek klasifikasi KTP. Yang pertama itu ada menyiapkan library yang terdiri dari import TensorFlow, terus from kelas, image data generator, mobilenet, input, sama import NumPy, matplotlib, sama padlib. Nah, untuk selanjutnya from Google Colab import drive seperti biasa, dan di preprocessing data sendiri yaitu yang pertama yaitu mendefinisikan jalur direktori untuk data dari data dan data validasi untuk training sama validasi. Yang selanjutnya menyiapkan image data generator untuk data latih dengan mereskalasi nilai piksel gambar ke rentang 0 sampai 1. Yang bawahnya opsi untuk memutar gambar horizontal itu tidak diaktifkan. Yang selanjutnya itu adalah menyiapkan image data generator untuk data validasi yang sama mereskalasi nilai piksel gambar ke rentang 0 sampai 1 untuk data validasi. Selanjutnya membuat generator untuk data latih menggunakan train data gen. Di situ terdapat train generator sama dengan train data gen flow from directory. Untuk sendiri directory yang berisi data latih yaitu training dir, mengubah ukuran gambar pixel menjadi 150 kali 150. Batch size itu adalah menentukan jumlah gambar dalam setiap batch yang diberikan ke model, dalam hal ini 4 gambar per batch. Untuk kelas modenya itu jenis masalah klasifikasi yang digunakan binary karena terdapat 2 kelas. Yang membuat generator untuk validasi sama menggunakan data gen, itu validasi generator itu tes data gen flow from directory. Untuk validasi sendiri, directory yang berisi data validasi, target size sama mengubah ukuran menjadi 150 kali 150 pixel. Yang selanjutnya adalah batch yang sama dan kelas sama seperti training. Baik, untuk selanjutnya yaitu membuat model. Untuk yang pertama yaitu membuat model sekuensial dengan layar konvolusi pertama dengan 32 filter ukuran 3,3 dan fungsi aktivasi ReLU. Lalu untuk input shape-nya 150, 150 dan 3 menunjukkan dimensi masukan yang diharapkan. Selanjutnya untuk layar max pooling untuk mereduksi dimensi spasial dengan faktor 2x2. Layar konvolusi kedua dengan 64 filter ukuran 3,3 dan fungsi aktivasi ReLU. Selanjutnya, kembali menggunakan layar max pooling untuk mereduksi dimensi spasial. Selanjutnya, mengubah hasil dari layar sebelumnya ke dalam bentuk vektor satu dimensi. Lalu, fully connected layer dengan 128 neuron dan fungsi aktivasi ReLU. Selanjutnya, layer dropout untuk mencegah overfitting dengan tingkat dropout sebesar 0,5. Lalu output layer dengan satu neuron dan fungsi aktivasi sigmoid karena klasifikasinya berupa biner. Untuk selanjutnya yaitu melakukan model summary. Berikut ini adalah hasil dari model summary yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu melakukan compile model dengan Adam Optimizer Loss Function dengan binary cross entropy dengan menggunakan fungsi loss binary cross entropy, menggunakan optimizer Adam, dan menggunakan matriks akurasi sebagai matriks evaluasi. Dan kemudian kita membuat kelas callback yang mana itu untuk memeriksa apakah akurasi pelatihan dan validasi itu lebih dari 0,99. Jadi jika kondisi terpenuhi, cetak pesan dan hentikan pelatihan dengan
print sebagai berikut, akurasi sudah cukup karena melebihi 0,99. Kemudian melakukan pelatihan model, yang mana itu pertama itu generator data untuk data latih, kemudian epoch kita buat 11, kemudian generator data untuk data validasi, lalu kita menggunakan callback yang telah dibuat sebelumnya. Dan kemudian itu outputnya adalah sebagai berikut ini. Jadi di sini epoch 1 itu terdapat akurasi 0,6 sekian, kemudian epoch yang kedua 0,4 akurasinya, dan epoch ketiga 0,8, dan epoch keempat ini sudah melebihi 0,99, yaitu di sini tertera 1,000. Dan di situ langsung callback-nya akan keluar. Selanjutnya itu menampilkan plot untuk akurasi pada setiap epoch pada data latih dan data validasi. Dan di sini untuk menggunakan apa ini namanya PLT itu cuma buat apa, bisa menampilkan kayak seperti judul plot, label sumbu Y, dan lain-lain. Dan di situ pertama itu kita membuat akurasi plot langsung ke gambar. Nah, di sini kan kita tujuannya adalah untuk melakukan pelatihan data ke data training. Jadi seharusnya itu grafik statistik dari data train itu seharusnya harus mendekati atau signifikan dengan data validasi. Jadi di sini itu yang indeks ke 0 atau train 1 kan tadi menunjukkan 0,6. Nah, itu pertama itu 0,6. Kemudian yang indeks 1 itu epoch yang kedua itu turun ke 0,4. Dan kemudian yang epoch ketiga dan di sini indeks kedua itu data trainnya itu 0,8. Nah, itu kan masih belum sampai ke data validasinya itu 1. Kemudian yang epoch terakhir itu sesuai atau apa signifikan dengan data validasi itu 1,000. Terus langsung itu tadi callback tadi. Kemudian kedua yaitu apa, loss plotnya juga sama, harus signifikan dengan data validasi. Jadi yang pertama itu data trainingnya itu mencapai 4,0, kemudian yang kedua itu mencapai sekitar 2,0, kemudian yang ketiga itu mendekati data validasi yaitu 1,5. Kemudian yang data selanjutnya yang terakhir juga sama, mendekati data validasi. Untuk mengubah model sendiri yaitu adalah mengubah model menjadi format yang dapat disimpan dengan menggunakan tf save model.save. Untuk export directory save model, yaitu direktori menyimpan model yang telah diubah dan menyimpan model ke dalam direktori yang ditentukan. Untuk menyimpan model ke dalam file dengan format HS menggunakan model.save seperti berikut. Selanjutnya untuk testing, seperti biasa kita mengimport library dengan tambahan di sini from class model import load model. Untuk load model sendiri yaitu ngeload model dari model data 5 yang telah di compile yang telah diekspor tadi. Yang selanjutnya adalah mengubah gambar dari pengguna dengan upload sama dengan upload file di upload. Nah, selanjutnya iterasi melalui setiap gambar yang diunggah dengan for event in upload.keys. Selanjutnya mengubah gambar dan menyesuaikan dengan ukuran target yaitu 150 x 150 pixel. Setelah itu menampilkan gambar yang diunggah dan preproses gambar tersebut. Untuk yang selanjutnya melakukan prediksi dengan model dengan kelas sama dengan model .predict image batch size 10. Yang terakhir adalah menampilkan hasil prediksi apakah prediksi tersebut gambar tersebut KTP atau bukan KTP. Di sini akan kita berikan contoh untuk jika KTP dia akan print KTP. Nah, di situ terdapat print KTP untuk gambar KTP yang
selanjutnya itu jika kita run lagi untuk yang bukan KTP dengan contoh KTM misalnya, atau terserah, gambar terserah. Nah, di situ menampilkan hasil prediksi dengan dikasih print not KTP. Ya. Untuk selanjutnya adalah pengimplementasian untuk OCR-nya. Nah, untuk implementasi di API Flash-nya sendiri, nantinya pada di sini akan mendefine endpoint API untuk root OCR yang mana menerima metode post. Nantinya di upload file ini akan menerima requestan dengan name image yang mana jika if not image tidak ada dalam request, maka akan mereturn foto wajib ada. Jika ada, maka nantinya akan dicek terlebih dahulu apakah image yang di-upload nanti adalah sebuah KTP atau bukan, yang mana menggunakan model yang tadinya sudah dibuat di sini. Nanti akan di-load dan dilakukan prediction. Lalu setelah jika memang gambar yang di-upload adalah KTP, nantinya akan dilakukan OCR di OCR main ini, yang mana hasil dari OCR raw yang merupakan teks OCR dari KTP yang diupload nanti akan dilakukan ekstraksi berdasarkan nick, nama, tempat lahir, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dicoba. Semisal jika diupload bukan foto yang diunggah haruslah eKTP karena foto yang diunggah tadi terdeteksi bukanlah KTP. Lalu jika memang KTP, maka nantinya adalah hasil proses OCR yang mana sudah diekstraksi berdasarkan nick, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, dan lain sebagainya. Saya rasa sekian presentasi dari kelompok 9. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.